adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan tanpa disadari menciptakan misteri yang ada dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis, semua akan kita kuak di sini, menembus mata batin. Program ini akan mengundang orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Dan bintang tamu yang sudah hadir di sebelah saya adalah Putri Marissa. Apa kabar? Baik, Kak. Terima kasih sudah hadir di Menembus Iya. Mata Batin. Sama-sama. Kamu pernah punya pengalaman mistis nggak? Kalau pengalaman mistis, sebenarnya kalau ngeliat langsung nggak pernah. Jadi ceritanya udah lama sih, itu berapa tahun yang lalu, waktu saya lulus SMA atau mau kuliah, kalau nggak salah. Itu ada orang yang mau jahatin keluarga saya, tapi dia memasangkan suatu benda yang dibungkus pakai kayak kain yang udah kotor gitulah. Kain putih? Kain putih tapi Kafan? kan iya seperti gitu. Cuman karena dipendam di bawah tanah, jadi di depan rumah mama tapi samping sebelah kiri. Isinya apa tuh dalam kain? Isinya kayak merinding saya. Isinya kayak paku yang udah berkarat, terus kayak jarum pentul yang udah berkarat, terus kayak ada rambutnya sih, seingat saya gitu. Ada rambutnya. Itu bisa ketemu nggak sengaja? Itu ketemu nggak sengaja karena itu barangnya dipendam. Mungkin orangnya yang Nggak rapi gitu, ada berantakan, ada mungkin yang muncul, nggak. akhirnya mengundang Iya, perhatian. akhirnya ketahuan sama mama. Oke. Yang tadinya mama orang yang paling nggak percaya dengan begitu-begituan karena dia takut banget. Pada akhirnya kita jadi mau tahu, kepo, penasaran. Suatu saat ada yang mau menolong orang pintar gitu. Dia mencoba cari tahu. Orang itu datang ke rumah dan ternyata katanya dilihat sama orang itu lingkungan rumah saya itu dipagerin sama ular yang gede banget. Nggak ngerti tujuannya apa. Jadi kayak dibentuk kayak mungkin mau dibikin keluarga saya itu gimana, nggak ngerti. Waktu itu Tapi terbukti nggak keluarganya gimana, ada gangguan gitu? sebenarnya pada saat itu mungkin itu baru sih, ketahuannya tuh memang dia langsung baru. Jadi ketahuan. langsung langsung Oke. ditangkal. Akhirnya orang yang pinter ini beneran ngundang. Itu tempatnya pas di tempat yang kita biasa ibadah. Orangnya di situ minta waktu itu doa gitu sama ngajak temennya juga yang orang pintar. Akhirnya dia diundang, bener-bener diadu sampai orang yang nolongin ini bener-bener mental-mental terbang ke atas. Itu bener-bener kayak wow gitu. Yang dulu kayak ini apa sih gitu. Tapi akhirnya pengaruh negatifnya bisa dinetralisir. Iya, dia bisa sadar. Cuman dia bilang ini kuat banget dan saya untuk saat ini nggak bisa langsung selesaiin sekarang karena ini bener-bener kuat banget. Tapi sekarang udah selesai semuanya? Udah selesai. Oke. Udah dibuang. Jadi udah baik-baik aja semua keluarga Udah. ya? Mudah-mudahan malam hari ini Putri juga baik-baik aja ya. Ya, Kita akan amin. segera ketemu dengan partisipan kita yang pertama. Berikut ini adalah seorang pria yang kerap melakukan guna-guna. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Tito. Selamat malam, Mas Tito. Malam, Apa yang mau Mas Tito ceritakan pada kami? saya ini pelaku guna-guna. Apa pekerjaan Anda? Pekerjaan saya saat ini kerja biasa, panggilan, Freelance serabutan, gitu ya? ya. Serabutan, oke. Baik. Lalu? Ya, yang harus saya ceritakan, saya banyak memelet wanita-wanita. Jadi melet perempuan, Ya, terus apa lagi? guna-guna juga. Guna-guna. Kirimnya ke siapa guna-gunanya? Guna-guna saya kirim ke tetangga. Karena ada masalah apa ya? Saya sakit hati dan kecewa sekali
karena orang tua saya dihina. Bagaimana kronologi ceritanya? Ceritanya orang tua saya itu dia hanya pengurus RT dan dia tidak suka karena dia tidak terpilih. Gitu. Dia menghina, selalu mencaci, selalu dibuat bahwa orang tua saya itu tidak benar, sering korupsi katanya, seperti itu. Padahal kenyataan tidak seperti itu. Lalu? Nah dari situ orang tua saya itu sakit, itu nggak ketahuan sakitnya apa. Saya aneh, tapi ya setelah itu saya juga mempunyai saktian juga. Itu dari mana? Belajar? Saya belajar. Atau warisan? Saya belajar tapi ada warisan. Pertama saya ada warisannya dulu. Lalu diperdalam gitu Diperdalami. Oke. Seperti itu. Lalu dengan kekuatan itu apa yang dilakukan? Saya mengguna-gunai dia. Kondisinya seperti apa sekarang? Sekarang dia masih sakit, hampir sakaratul maut. Tapi saya tidak mau ingin membunuh. Saya cuma pengen dia meminta maaf ke saya saja. Atas Belum perbuatan dilakukan dia. sama dia sekarang? Sekarang dia masih ada, masih dia di belum minta rumahnya, maaf? masih sakit. Dia belum minta maaf. Padahal itu saya kasih tahu bahwa saya yang mengguna-gunainya. Oke. Saya secara terang-terangan. Baik, Mas Tito, tujuan Anda datang ke Menembus Mata Batin untuk apa? Sebenarnya saya ingin taubat dan mudah-mudahan tetangga saya itu bisa tahu, gitu, bisa tahu bahwa saya yang mengguna-gunainya, benar-benar tahu kalau bahwa dia tidak percaya bahwa saya yang mengguna-gunainya, gitu. Jadi Anda ingin taubat dan Anda ingin tetangga Anda tahu supaya dia bisa benar-benar Iya. minta maaf. Iya, dan itu saya juga akan meminta maaf setelah mengguna-gunai dia, dan saya tidak akan mengulangi lagi. Kenapa nggak langsung dicabut aja guna-gunanya? Karena dia belum minta maaf. Saya ingin dia meminta maaf atas perbuatan dia. Tapi ingin taubat kan? Iya, saya ingin taubat. Syaratnya adalah dia minta maaf. Syaratnya dia meminta maaf kepada Jadi, saya. Taubat dengan syarat. Iya. Baik, Anda akan kami ajak langsung bertemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Tito tinggal di rumah bernomor 19, terlahir tanggal 1 Mei 1988. Dia memiliki sifat murah hati dan suka menolong sesamanya. Tetapi perasaannya sangat sensitif dan mudah tersinggung. Saya merasakan ada bakat istimewa yang ia miliki. Tito dapat mengolah kekuatan pikirannya untuk menyakiti siapapun yang menyinggung perasaannya. Saya merasakan energi yang sangat besar ya, yang ingin menyerang saya, dan kekuatan pikiran dia bisa masuk ke jaringan pikiran saya. Saya harus berhati-hati di sini. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Silakan duduk semua. Terima kasih. Tito, dengan tanggal lahir 1 bulan 5 1988 dan nomor rumah 19. Ya, betul. Tito memiliki kekuatan supranatural, warisan, dan juga diperdalam. Dan keluarganya pernah dikirimin santet, terutama ayahnya. Dan pengirim santet itu sekarang dikirim guna-guna ya oleh Tito. Kondisinya sekarang sakit sakaratul maut. Dan malam hari ini datang ke Menembus Mata Batin sebenarnya ingin tobat. Asalkan syaratnya dia bisa minta maaf dan tahu bahwa yang ngirim guna-guna itu adalah Tito. Jadi tobat syaratnya dia harus minta maaf. Kalau dia nggak minta maaf dan Saya nggak nggak sempat buat tobat, seperti itu. nggak apa-apa. Saya nggak berbuat seperti itu. Saya hanya menahan dia Nggak aja. mau sampai. Iya. Oke. Oke, baik. Gimana, Roy? Saya menggambar apa yang saya lihat dulu ya di badannya Tito. Saya merasakan sesuatu yang magis dan penuh misteri, mengerikan dan penuh ancaman.
penuh ancaman. Ya, ancaman di sini berarti bisa melukai siapapun atau bisa merasuk ke dalam jiwa. Saya ingin tanya, kau pernah lihat kuntilanak gak? Belum. Mungkin di sini kamu akan lihat kuntilanak. Saya akan bukain mata batin kamu ya hari ini. Yakin Roy? Kamu Yakin? Kita bertiga akan hadepin ini satu persatu dengan my brain, visionnya? my vision, dengan vision saya. Kita akan bertiga akan melihat apa yang terjadi ya. Asalkan kamu jangan keluar kendali. Kita akan bertiga akan membantu ini, melihat kuntilanaknya. Itu membahagiakan kita nggak? Sebenarnya kalau kita agak kaget dan takut, ini akan masuk. Jadi jangan takut justru ya. Dikendalikan Jangan rasa takut dan takutnya. kendalikan. Sebelumnya belum pernah lihat sama sekali ya. Kalau lihat sih cuma samar-samar gitu. Tapi belum pernah Tapi yang belum lihat. yang real. Tapi kalau genderuwo ya Genderuwo. Pernah ngeliat kaki. kakinya? Kayak bulu-bulu gede banget gitu. Dulu gitu. 5 tahun yang lalu. Saya akan membuat lukisan ini hidup sehidup-hidupnya dan akan saya gambar biar dia keluar sekalian. Kau melihat ada makhluk halus sama yang menguasai Tito ya? Iya. Makhluk seperti apa Roy? Hmm, Apakah sejenis jin, siluman? sejenis hantu arwah penasaran dan kuntilanak. Arwah penasaran dan kuntilanak. Makasih ya. Saya akan menghidupkan lukisan saya ya. Kamu pasti terkaget-kaget dengan apa yang saya lihat. Karena belum pernah makhluk halusnya yang ada di diri kamu aku gambar. Ya kan? Ini yang kamu lihat di diri Tito. Betul. Bibirnya pucat banget, hitam. Matanya melotot ya. Iya. Seram sekali, Bay. Dan saat ini Kau memang- masih kuat kan? Kamu harus kuat loh. Iya Bay. Banyak peristiwa-peristiwa yang kita tidak bisa mengendalikan. Kita juga harus butuh kerjasama kamu kita agar tidak. nggak kerasukan dan Oke. akhirnya malah jadi blank dan dikuasai sama yang Ya. lain-lain. Iya. Itu serem banget sih. Iya, maka ini ada dalam diri Tito Roy. Betul. Yang kamu gambar ini. Betul. Saya akan menggambar secara detail biar sekalian aja keluar tuh makhluk halusnya si setan itu. Dia bisa dipancing keluar tapi. Justru bisa. Saya pengen banget nih perempuan jahanam ini siapa namanya kuntilanak ini bener-bener mancing untuk keluar. Saya tahu formula baru. Makhluk halus gak suka digambar atau diperlihatkan cermin. Makanya kamu gambar wajahnya dia. Iya. Pernah ngelihat makhluk yang digambar sama Roy? Dia membantu saya. Ngebantu. Iya. Ngebantu apaan kalau setan kuntilanak ini? Dia membantu menggagalkan pernikahan cewek saya. Hah? Cewek kamu Iya, dia mau menikah dengan orang lain? Iya, Mantan berarti? iya. Mantan pacar mau nikah dengan orang lain Iya. dan Anda menggunakan makhluk ini kuntilanak untuk menggagalkan pernikahannya? Iya, betul. Maaf, Boleh. boleh saya tanya? Silakan. Boleh Put. silakan. Mas siapa Mas Tito. Tito ya? Mas Tito tadi bilang bahwa kuntilanak membantu mantan pacar Mas Tito gagal menikah sama pacarnya. Iya. Itu gimana caranya? Gimana Mas Tito bisa ketemu sama Saya komunikasi lewat batin saya.
Ya bener, makanya Roy bilang makhluk ini ada di dalam dirinya Mas Tito ini. Karena dia bisa ini ya, Udah komunikasi. nyatu sama badannya dia ya, Roy. Benar. Oke. Rambutnya panjang banget ya. Kemana-mana gitu. Iya. Dia yang ngebantu katanya. Padahal sebenarnya dia yang ngejerumusin. Lagi-lagi dan lagi-lagi. Omongan setan, iblis, makhluk halus gak pernah bisa saya percaya. Kalau tadi sempet kan ngomong, ya dia yang ngebantu saya Mas Roy dalam menggagalkan pernikahan mantan pacarnya. Ternyata bukan ngebantu ya, Roy. Iya, setelah digagalin ada tumbal kah? Kamu tidak dapat jodoh. Iya, ya kan? Tapi pernikahannya memang gagal. Gagal. Tapi Mas Tito udah berapa lama bisa komunikasi sama Sudah lama. mantunya? Udah lama. Bisa komunikasi, bisa manggil dong. Bisa. Bentar ya, saya akan... Sebentar. No. Saya mau gambar ini sampai saya puas dulu di kehidupan Tito. Baru saya mau kamu izinkan. Boy lihat kan? Ini gambarnya dia mukanya kayak marah dan matanya hitam. Nih. Coba bayangin, ada nggak makhluk yang berkuku panjang nolongin orang untuk kebaikan? Nggak masuk di akal sih. Ya. Kukunya masuk akal. panjang, tapi malah bantuin orang. Ini nggak ada masuk akal deh, nggak ada logikanya Iya. bagi Iya, saya. kuntilanak ngebantu tuh. Biar kamu jelas, makanya saya gambar mati-matian. Saya yakin tau, jodoh dia tuh ya bakalan ketutup kalau masih ada beginian. Ini masih sering dipakai untuk menggunakan apa, untuk minta bantuan dia tuh masih sering. Masih. Terakhir untuk apa? Ya kebanyakan buat melet. Untuk melet orang dengan menggunakan Iya. si kuntilanak ini. Komunikasinya lewat batin tuh gimana sih caranya? Berbicara lewat batin. Maksudnya seperti apa caranya? Seperti kita komunikasi seperti biasa aja, cuma kita melalui hati. Ada ritual yang dilakuin? Ada. Ada ritual yang dilakuin. Saya lihat gambar ini parah banget ya. Boleh saya tahu ritualnya seperti apakah? Cuma dengan menyam dan kembang aja. Saya mau kamu masuk ke dalam tubuh dia. Saya pengen banget kamu masuk. Bangkitkan semua. Bangkit dan masuk ke dalam tubuh partisipan saya. Dia bawa sesuatu kali ya, ritual. Betul, dia buat sesuatu ritual. Tapi sebelum itu saya ingin berkomunikasi ini dan kamu ambil barang. Saya pengen digelapin. Tolong digelapin dan Mas Tito bisa ambil barang ya. Ya, Untuk ritual. Rasa lebih dingin gak sih? Bud? Dia udah datang di sini ya, Roy? Iya. Ikut si Tito itu. iya, Dan masih di dalam dirinya Tito. betul sekali, baik. Jadi Karo itu kemana-mana dia tetap ikut sama Tito. Iya, Udah lama kayak bersekutu Kayak udah gitu. melekat kali ya. Karena biasa dipakai untuk malet orang. lihat deh gambar ini. Apa perasaannya? Serem. Ya, Bau lagi.
Tapi ini mukanya serem banget loh, Roy. Kalau dia datang ke sini, apa nggak malah bikin kekacauan, Roy? Kita kan berusaha netralisir. Maksudnya dia undang supaya bisa diajak dan diminta pergi gitu? Iya, kurang lebih seperti itu. Dan tanya sebenarnya apa maunya Oke. dan bisa nggak pergi. Dia udah bawa apa aja nih? Boleh dijelasin satu-satu? Itu dalam kendi itu apa? Ada dupa? Dupa. Dupa aja. Ya, dupa. Lalu kemudian di piring itu ada apa aja? Kembang 7 rupa. Kembang 7 rupa. Ya, Dalam kain putih ini, itu jimat saya. jimat ini didapat dari mana? Pernah waktu itu saya ke gunung. Dan ada ritual yang untuk memandikan atau ngasih makan si jimat. Ada. Ritual ini. Ya, Itu ritual ini dilakukan untuk berkomunikasi dengan sosok kuntilanak yang digambar Betul. Roy ini di meja. Dan juga untuk ngasih makan si jimat. ya. Saya mau tanya lagi ya. Boleh. Tito, tapi ini kan bentuknya serem banget nih. Kita ngeliat dari gambar aja udah serem ya. Kok bisa kamu mau gitu ditolongin sama sejenis begini? Ya, Emang kamu percaya kalau bahwa dia itu bakal menolong kamu selamanya seumur hidup kamu? awalnya saya tidak percaya, tapi setelah ada buktinya, saya percaya. Itu buktinya mantan saya gagal menikah. Jadi dia udah nggak peduli lagi bentuknya seperti apa. Yang penting dia dapat apa yang dia mau. Iya. Jadi keterusan, Dan keterusan. ketergantungan sama ini ya. Ya, Jadi kalau mau sesuatu, akhirnya justru Larinya ke minta sini. larinya ke sini. Oh my god, bentar. Tito, tunggu di sini dulu. Saya mau, saya nggak mau setengah-setengah dan nolongin orang. Jadi saya mau manggil dan saya mau hidupin ini, painting ini, lukisannya masuk ke badan dia. Apa dia harus melawan ritualnya, Roy? Dia harus melakukan ritualnya. Tetapi sebelum melakukan ritualnya, jadi gini, saya pengen kasih bukti bahwa Bay dan kamu, kita semua ini masuk loh Ke dalam Tito. dalam Tito. Supaya... Jadi sebenarnya Roy melihat udah ada sosok ini yang memang ada dalam diri Tito. Jadi tinggal dikeluarin, dimunculin supaya kita bisa tahu, Roy bisa tahu apa sebenarnya maunya. Kamu mau dia manggil dan ngeluarin ini, Roy? Iya, bentar ya. Saya perintahkan lukisan yang saya gambar masuk ke dalam tubuh dan raganya dia. Masuk. Saya kok merinding ya? Iya. Untuk sekedar informasi aja, makhluk ini sekarang mendiami badannya. Saya sudah invite gambarnya masuk ke dalam Badannya Tito ini? badannya Tito ini. Dan sekarang apa dia bisa diajak komunikasi? Ini masih Tito atau udah bukan, Roy? Bukan Tito.
masih mau main-main dengan saya? Mau tinggalin yang punya tubuh ini? Gak mau keluar? Gak mau keluar dia. Gimana caranya supaya dipaksa keluar? Tinggalin selamanya. Keluar! Udah benar-benar lepas. Iya, saya ingin kau ajak komunikasi dia. Saya lupa satu hal. Kita bangun. Ini udah keluar. Mas Tito, Udah keluar. Mas Dan Tito, terakhir, saya butuh telur. bisa dengar saya? 2. Boleh bangun, Mas. Mas Tito, Sesak. Dadanya sesak kata orang. Mas Tito, yang penting kamu selamat, saya sudah tenang. Perlu minum dong. Bentar. Minum dulu, Mas. Apa rasanya? Apa yang dirasain? Dadanya kenapa? Sakit banget. Sakitnya seperti Ada apa? sapu lidi nggak ya yang banyak? Ada yang menusuk-nusuk atau seperti Ya. Seperti dicakar. dicakar? Saya masih belum puas sama makhluk yang saya gambar di sini. Singkirin semua. Saya butuh dupa. Jadi datang ke sini ingin tobat Ingin tobat dan lepas dari supaya lepas kali dari makhluk-makhluk halus ini. saya akan hidupkan lagi lukisan saya. Bye, I need your help. Ngapain, Roy? Ini tolongin selamatin ini dulu. Sorry, Food. Kamu pegang ini deh. Biar nggak ada yang... Bangkit, masuk kembali. Masuk ke dalam jimat-jimat dan segala macam. Saya dengar sesuatu yang aneh sini. Apa? Dengar suara-suara aneh sih. Ya, saya juga. Bye. Saya belum puas. Saya ingin sekali membalas dengan kekuatan saya. Semakin kau nggak suka, semakin saya hancurin. Bye. Dia masih kerasukan, Bye. Hati-hati Belum, di Tito. belakang kamu, Bye. Aduh, kepala saya pusing loh dekat dengan dia. Saya jalannya jadi tidak bisa searah. Dia mau apa ya? Saya akan turutin. Dia mau telur. Keluar. Aduh, suara apa tuh? Mau lagi kan? Makanan kamu nih. Makanan kamu. Gimana cara dapetinnya? Kamu nggak bisa deket dengan saya karena kita frekuensinya beda. Kamu rendah, saya tinggi. Mau ini? Mau ini? Kalau kamu mau ini, saya ingin kamu lepasin semua yang berhubungan dengan santet dan korban-korban yang sudah meninggal. Datengin satu persatu. Kamu pegang sendiri.
bahaya, Bay. Bagi para penonton di sini juga. Takutnya sampai nyelakain penonton. Ya. Saya mau jimat itu dibuka sama dia sendiri. Kamu mau bantuin aku nggak bukain jimatnya? Tapi beresiko nggak? Aku takutnya malah kenapa-napa sama. Aman nggak dia kalau buka? Siapa? Kalau Putri yang buka aman. Kalau Putri yang buka aman sebenarnya karena Putri dimensinya beda. Oke. Buka pelan-pelan ya. Heeh. Hati-hati ya. Dalam hati Aku takut ngambil ke sana. nyebut. Hei, kamu saya perintahin jauh-jauh ya dari bintang tamu saya. Dibuka aja. Enggak, ya. Aku takut. Ya, Bye, jangan dari ngawur. sini ya. Dari situ. Bye, pancing dia ke situ, bye. Biar dia pergi dulu. Sini, sebelah sini. Mau telur lagi? Sini, sebelah sini. Put. What? Ya apa sih itu kelabang ya? Ulat. Aduh, aku merinding banget. Kelabangnya naik lagi loh. Iya loh, dia nggak mau turun ya? Itu semua dari kain itu di dalam situ. Terus dibuka dalamnya itu. Ih, kok bisa sih jimat kayak gitu? Jimatnya yang batu harus diambil, lalu disita. Dengan begitu, dia akan keluar dari raganya yang punya tubuh. Gimana cara? Ambil batu yang putih. Oh my god, Roy itu ulat semua. Jangan coba-coba ya mengganggu bintang tamu dan partner saya. Awas lah. Bahaya nih, beneran. Awas, Ikutin ke sini loh. Minta air kembang dan bunga. Saya akan nulis mantra di telur ini. Dia minta lagi ya. Kamu kesini. Begitu kamu makan, kamu langsung sadar. oh my god. Ini telur jebakan. Oh my god. Baik. Ini bahaya banget ya, Bay. Kalau kena orang lain. Kalau ilmu magicnya dia dipakai orang lain, pasti bahaya banget ya. Dia menghabiskan total berapa telur ya hari ini? Dia 3, 4. Tiga. hari ini 4. Dia 1, Empat, 2, 3. Gimana nyadarinnya, Roy? Iya, sini saya sadarin. Pinjam dupa. Dupa. Ya, 2 biji aja. Makasih ya, Bay. Ya, Roy. Terima kasih loh. Kamu perlu lonceng? Perlu lonceng. Bangun. Sini.
Oke. Saya cleansing kamu sebentar. Iya lemari itu. Yuk. Mas Tito bisa fokus, Mas Tito. Ya, dia udah sadar kok. Dia udah sadar. Baiklah. Terima kasih. Oke, Mas Tito, itu tadi dalam jimatnya ada banyak kelabang dan juga belatung. Abangnya hilang loh. Itu batunya harus diapain, Roy? Disita di sini. Disita di sini saja. Tapi nggak boleh dia yang nyita sendirian. Harus ditinggal di sini. Ya, Sekarang dia udah lepas dari makhluk ini, Roy. sekarang dia udah lepas. Tadinya makhluk ini ada di dalam badan Tito. Betul. Sengaja saya undang, sengaja saya hidupin lukisannya masuk ke dalam situ. Tadi dia kepancing keluar. Pancing keluar. Telur ini yang bikin dia justru malah marah-marah ngamuk. Gak dikasih makan. Betul sekali, betul sekali, betul. Dan sekarang udah pergi, nggak akan balik lagi. Tidak akan balik lagi. 100% saya jamin tidak akan balik lagi. Karena kenapa? Dalam hatinya ada keinginan untuk lepas semuanya. Berarti semuanya harus dari keinginan diri sendiri dulu ya kalau Di mau lepas dalamnya dari tuh, ini. aduh Kak Roy, saya capek banget. Saya pengen mati aja deh kalau kayak gini. Saya pengen akhiri semua ini. Saya nggak mau main-main yang begitu lagi. Itu yang saya tangkap di kepala saya. Dia udah punya keinginan yang kuat artinya. Iya, Oke. betul kan Mas Tito? Benar ya, Mas. Nggak selamanya orang jahat itu akan tetap jahat. Ada kalanya jahat akan berubah jadi baik. Oke. Roy, tadi kan dia bilang dia ngirim guna-guna tuh ke orang yang pernah ngejahatin keluarganya dan sekarang kondisinya sekarat. Keadaan kondisinya sekarat. Gimana, Roy? Akan sembuh dengan makhluk ini diusir pergi? Akan sembuh jika makhluk itu pergi. Oke. Kita akan cita ini. Oh my god. Boleh aku nanya? Boleh. Silakan. Mas Tito, ini kan udah keluar nih dari tubuhnya Mas Tito. Terus sekarang rasanya gimana? Sedikit lega sebenarnya. Lega? Oh, udah lebih lega ya? Udah. Emosi saya udah. Oke. Dalam hati Mas Tito udah bisa memaafkan orang-orang yang dulu Ya, menurut Saya Mas bakal Tito. maafkan mereka semua. Udah. Saya salah. Iya. Ya. Jangan lupa datengin orang yang dikirim guna-guna Oh. itu. Minta maaf dan Minta selesaikan maaf. baik-baik. Itu pasti. Udah selesai semuanya, biar nggak perlu diperpanjang. Ya Mas ya, demi kebaikan Anda sendiri. Karena kan Anda ingin tobat. Kami di sini Iya. berusaha Iya. Roy Kiyoshi lakukan ini semua Iya. buat Anda loh. Iya. Ya, terima kasih. Terima Anda kasih sudah banyak. hadir di Menembus Mata Batin. Terima kasih banyak. Selamat malam Mas Tito. Astaga Tuhan. Kayak ada kelabang. Iya. Iya kayak ngikut dia Iya ya. kan? Iya, aku dari tadi juga ada yang Kayak masih ngikut dia. aku Katanya kan sebenarnya hilang di tuh dari rambut situ. kamu soalnya emang biasanya datang dari Wah, yang bener Roy. coba gini-giniin deh. Jangan-jangan ngikut. Kok mendingan beginiin sih kalau jadi kamu saya. Waktu itu ada salah seorang bintang tamu kami juga nyangkut sampai ke sini-sini. Aduh, terus gimana ini? Aku Tapi takutnya kalau Nggak ikut kan? Nggak ada yang rasa jalan di Aku kepala. ngerasa sih kepala agak merinding gitu, cuman nggak tahu. Aman ya. Baiklah, kita harus kontrol kita fokus. Pandailah mengolah potensi untuk tindakan terpuji. Jangan lantas mempergunakannya untuk menyakiti diri sendiri atau orang lain. Berikut ini akan hadir seorang pria yang mengaku sebagai mantan begal. Ikuti kisah selengkapnya sesaat lagi hanya di Menembus Mata Batin.
Selamat malam Mas Joko. Selamat malam. Boleh kami tahu pekerjaan Anda? Pekerjaan saya sekarang mekanik. Mekanik. Oke, apa yang mau Anda ceritakan? Maksud kedatangan saya ke sini itu saya ingin menghilangkan apa yang ada di dalam diri saya. Apa memang yang ada dalam diri Anda? Saya mempunyai kebal. Ilmu kebal dari apa? Ilmu kebal dari kakek saya. Saya juga dulu adalah mantan begal. Yang ini ada sekitar 4-5 orang. Lumayan juga. Duit gue tinggal berapa ya? Apaan nih tinggal segini? Gue harus nyari lagi nih. Tapi nggak akan mungkin gue pakai alat yang sama. Pasti udah hambar. Soalnya masih ada satu lagi yang belum gue pakai. Masih murni ini. Pelannya gue pakai. Oh, Bang, di mana lu? Apa kesini lagi malam ini? Oke, tempat biasa. Gue jemput bentar lagi. Bang, ini bawa ya. Lu sering barang-barang lu atau lu gue matiin? Udah serahin. Pegang dia! Mau kemana? Duduk lo! Mana sama gue lu? Oke, bagaimana kronologi ceritanya? Jadi sekitar tahun 2000 yang lalu, saya itu adalah sosok orang begal. Banyak sekali korban. Dan sampai saat ini korbannya itu suka datang menghampiri. Maksud kesini situ saya itu pengen banget menghilangkan ilmu yang ada di dalam tubuh saya ini. Baik. Karena ilmu itu Anda jadi sering melakukan begal tadi. Iya, Dan korban-korbannya sampai meninggal. sampai meninggal. Arwahnya sering menghantui Anda. Arwahnya sering menghantui. Dan juga ilmu ini itu sering menyakiti diri saya juga. Sering menyakiti diri saya. Penyakit seperti apa? Entah tidak tahu kenapa. Ilmu ini itu sering badan saya ini mencekik diri saya sendiri. Mencekik. Iya, kalau saya lagi nafsu. Nafsu emosi gitu? Iya. Dan saya tidak bisa terkontrol. Baik, kalau begitu Anda akan kami ajak untuk bertemu langsung dengan sahabat kami. Mudah-mudahan Anda bisa menceritakan semuanya dengan gamblang dan jujur di sini. Kami akan ajak untuk ketemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilakan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Joko tinggal di rumah bernomor 47.
lahir tanggal 23 Juli 1990. Kehidupannya dipenuhi tindak kejahatan. Dia mewarisi kekuatan yang tidak biasa. Joko telah menyalahgunakan kekuatan itu. Banyak rasa sakit yang ia timbulkan. Rasa sakit orang-orang itu membuat kehidupannya Joko menjadi tidak karuan. Saya melihat Joko menjadi suka menyakiti dirinya sendiri. Kekuatan itu menjadi senjata makan tuan. Entah kenapa, saya melihat Joko, saya melihat kekacauan. Kekacauan yang sangat besar sekali. Selamat malam. Selamat malam. Silahkan duduk semuanya. Terima kasih. Joko, tanggal lahir 23 bulan 7 1990 dengan nomor rumah 47. Joko memiliki ilmu kebal yang didapatkan setelah melalui ritual, lalu kemudian ilmu kebal itu digunakan untuk melakukan begal. Sudah banyak korbannya, dan sekarang dihantui rasa bersalah dan ingin lepas dari perasaan tidak nyaman itu dan untuk mendapatkan kehidupan jauh lebih tenang. Betul ya? Betul. Sudah berapa banyak korban yang ditebas oleh Joko? Korban yang saya sudah tebas sungguh sangat tidak terhitung. Sebenarnya kamu ngelakuin pencurian motor juga loh, yang aku lihat di sini. Betul kan? Betul sekali. Pernah ketangkap pihak berwajib nggak? Pernah Sudah dihukum? saya dihukum di penjara, itu sudah biasa. Masuk bolak-balik sel udah biasa. Saya sering ketangkap, digebukin sama warga. Saya tidak pernah merasakan apa itu sakit. Digebukin warga nggak sakit karena ilmu kebal yang dia punya. Saya ngerasa nggak enak banget posisi saya. Joko, saya ngelihat di dalam pikirannya, dia selalu ingin mencekik orang lain. Kamu ngelihat dia kayak punya kekuatan gitu untuk mencekik. Udah mau. Saya melihat ada tulisan apartemen. Apartemen? Kamu melakukan tindakan di apartemen. Ngangguk wilayah, tidak bilang tidak. Ya atau tidak. Ya. Saya melihat dia menyiksa sesosok perempuan yang tidak bersalah. Kemudian dia rame-rame perempuannya, lalu tewas. Karena rasa pedih dan sakitnya, dan saya melihat tangisan seorang perempuan. Apakah itu benar? Benar semuanya. Jujur. Itu semuanya benar. Anda sadar melakukannya? Saya melakukannya dengan sadar. Aku boleh tanya? Mas Joko kok sampai segitunya sama perempuan yang nggak bersalah? Anda rame-rame, emang Anda nggak ngebayangin kalau Anda tuh punya perempuan, punya ibu perempuan yang harusnya tuh dihormati.
sedangkan melakukannya dengan kesadaran. Itu kejam banget loh, Mas. Iya, kejam banget sih. Saya melihat di sini ada ilmu yang lain lagi. Pelaku begal. Dan saya merasa ada ilmu kebal. Ya atau tidak? Ya, Oke. Wow. Saya lihat Bay. Saya lihat isi kepalanya Bay. Apa kamu lihat, Roy? Mohon maaf sekali ya Bay. Mohon maaf ya. Iya. Joko. Saya membaca pikiran kamu loh. Saya ngelihat isinya kamu adalah dan di mana-mana. Sampai bahkan seorang wanita yang lagi datang bulan langsung seperti itu dan dipaksa. Seorang perempuan tersebut kesakitan sekali. Saya isinya ngeliatnya jorok-jorok di pikiran dia. Saya tidak bisa memilih apa yang terlihat. Semuanya ada jelas di kepala dia. Semuanya ada jelas di kepala dia. Kemudian nafsu tinggi, tapi tidak dilakukan sendiri juga, dilakukan ramai-ramai juga. Ini ceweknya sebenarnya sakit. Sakit? Karena gini, kita emang oke. Saya ngambil perempuan, saya perempuan. Saya tenaganya habis dan kemudian ada satu lagi saya dipaksa lagi, kemudian ada lagi ditaruh di meja. Kemudian langsung tewas. Sampai meninggal. Saya lihat dia punya ilmu kekebalan juga dan ilmu yang bisa mendorong orang lain untuk jatuh. Saya ingat ini kan ilmu kanuragan ya atau apa ya bahasa Indonesianya. Jadi kayak dia bisa membuat kalau dia marah, dia bisa buat orang jadi kayak Terpental gitu. terjatuh. Tanpa dia harus ngapa-ngapain. Iya, tanpa orangnya. dia apa? Semacam tenaga dalam gitu. Iya. Baik, saya dengar bisikan, baik. Saya ngerasa si Joko tanda-tandanya udah mulai masuk ke studio. Dia udah mulai masuk eksistensinya. Udah mulai datang di sini. Saya ngerasa di sini udah mulai datang. Apa ada sosok gaib, Roy? Wait. Saya ngerasa yang punya badannya Joko itu ingin melukai seseorang di sini. Dalam penglihatan batin saya akan ada sesuatu yang buruk sekali. Aduh, saya nggak berani baca kepikiran dia lagi. Aku aus banget. Boleh minta minum? Joko, kekuatan kamu gede loh. Dia udah mengerung-ngerung. Joko, kamu kekuatannya gede. Dan Dia kayak nggak fokus gitu, pleng-pleng gitu. iya. Mas Joko bisa fokus dulu ya, dengar kita semua ya. Kita coba untuk cari solusi. Tapi bener semua yang pengen dikatakan Roy. apa yang dikatakan Roy semuanya benar. Baik, kalau udah kayak gini, ini semua makhluk halus akan datang, kita bisa apa? Aduh. Bisa kecauan dong Kesalahannya mereka. dia yang harus nanggung. Jangan jadiin kambing hitam ke orang lain. Kenapa bisa diikuti makhluk-makhluk halus gitu, Roy? Karena udah tabiatnya, Bay. Oh. Bayu lihat deh matanya dia. Saya ngerasa kemanapun dia pergi, kemanapun dia berada, akan ada sesuatu kejadian yang buruk sekali. Saya serem banget loh, saya takut banget. Kemanapun dia pergi, akan dihantui dan Iya, Aduh. iya sih, iya benar kata teman. Aku dengar gini, iya.
Oke. Apa, Tom? Iya. Semua apa yang dilakukannya harus dibayar sesuai dengan perilakunya dia. Saya ngeliat ada sesuatu yang nggak enak. Firasat saya kok nggak enak ya. Firasat saya nggak enak sekali. Ini yang ngikutin tuh makhluk-makhluk halus dari mana, Roy? Apa dari tempat ini atau ikut dia selama ini? Ilmu kebal. Ilmu kebalnya. Ilmu kebal. Ilmu mendorong orang. Kanuragan itu. Iya, tetapi itu berasal dari makhluk-makhluk halus. Jadi nggak cuma 1-2 makhluk, Ada Betul. banyak. Karena itu dia bisa ngelakuin hal-hal yang di luar nalar logika. Terus terang. Kosa, dia bega. Di dalam pikiran saya melihat dia mulai marah di studio kita. Dia mulai marah. Dan dia mulai nggak suka. Saya tidak akan gangguin kamu kok. Nggak, tolong, saya minta tolong juga sama kamu. Saya tidak mau ganggu. Wah, parah nih, Bay. Kenapa, Roy? Gue sih udah, gue gila loh. Kenapa, Roy? Apa yang kamu rasain sebenarnya di sini? Kalau kepala aku malah pusing ya. Kamu kenapa? Hati-hati. Tiba-tiba pusing? Saya ngeliat dia ingin mencelakai orang, Bay. Ini Putri tiba-tiba pusing loh, Roy. Hati-hati, Putri. Apa karena dari makhluk-makhluk halus yang dia... Iya. Saya mendengar suara aneh, ledakan bom, atau ledakan apa ya? Kenapa bisa begini? Ledakan. Saya lihat juga di pikiran saya, beberapa wanita juga udah dibuang-buangin, dan dia nggak ketemu jenazahnya karena udah bengkak. Kamu berada dalam kontrol pengawasan saya. Kamu nggak bakal bisa bergerak. Saya mau cari informasi di kepala kamu. Bom mayat. Saya akses pikiran dia. Dan ternyata dia juga tidak berbakti sama orang tuanya. Tadi kamu bilang soal ibu, dia nggak... Oh, kamu ada Nggak nanya peka tentang... ya. Kamu ada nanya soal Iya, ibu ya? tadi nanya kok dia bisa sekejam itu padahal dia punya ibu kan perempuan. Kenapa dia perlakukan perempuan seperti itu? Dia nggak sama sekali nggak tersentuh hatinya. Iya, bener ya. Sama sekali nggak tersentuh. Nggak, diam. Ada satu hal yang saya khawatirin ini akan terjadi. Kemungkinan bisa melukai ibu kandungnya juga. Betul. Ada, oh my god, ada makhluk halus by dia mengelilingi studio ini. Berputar dan berputar. Berputar dan berputar. Berputar terus. Saya minta diredupkan. Ini puter loh, Bay. Halusnya mau apa sebenarnya, Roy? Ada yang mau disampaikan? Dia susah diajak komunikasi. Bisa, kayak mau masuk ke dia nih. Dia susah diajak komunikasi. Bisa, kayak mau masuk ke dia nih. Wow.
Dia nahan. Saya lihat ada kekuatan mistisnya. Manis banget ya. Kekuatan saya mulai habis. Tisu, Pri. Tisu. Saya melihat di pikiran saya, baik. Yang mau lihat apa? Kita ini dalam situasi yang nggak aman. Ini ada Jadi makhluk halus dia dengan makhluk halus di lokasi studio kita berbenturan energi. Jadinya saya agak sedikit khawatir ada sesuatu yang bisa mencelakai orang, baik. Fokus ya. Saya minta doanya dong, fokus. Doain deh dalam hati deh. Cepetan, doain. berarti emang Bisikan. energinya terus-terusan mau mencelakai orang ya. Bisikan. Tapi Cari mama terus korban. Bisikan deh. makin pusing Iya kepala. dia. Kamu juga terasa sakit kepalanya pusing. Bantuin deh. Bisikin deh. Ayo lihat apa itu semua. Tolong bisikin deh. Oh Tuhan. Oh God. Nah itu dia. Teman-teman saling gandengan semua. Gandengan semua. Saya mau gandengan semua. Gandengan semua. Beri saya kekuatan ya. Aduh. Belum selesai, Bang. Masih ada sesuatu lagi yang mengerikan di sini saya rasa. Biar dia semua, Roh. Iya dia bisa sekuat itu padahal nggak nyentuh. Ini kekuatan dia, baik. Dia tanpa nyentuh pun dia akan Kuat banget ya. bisa jatuh-jatuhin dan Awas. baik. Lo nggak boleh nyakitin partner gue. Oh, hati-hati Ros. Kalian sini deh, kumpulin buat bikin barisan kerucut buat saya deh. Berhenti kamu, Roy! Aduh! Kamu bantuin saya, kita bawa di sini aja. Ngumpul. Bantuin backupin saya. Itu dia dekat kenapa kayak saya Tolong baca-baca ya. kecekik gitu ya. Baca-baca ya, tolong ya. Saya butuh lilin, Bay. Ini belum selesai ya? Belum. Saya menghirup tenaga kalian, bantuin saya. Sangat terima kasih saya. Dengan rendah hati saya mohon untuk doain. Coba deh semua pegangan tangan, terus udah gitu. Ada beberapa orang yang pegang punggung aku deh. Ini juga. Iya, pegangin supaya aku punya kekuatan deh. Matanya serem banget. Saya nggak bisa sendirian. Bayu nggak bisa dekat.
Belum. Sama Masih sekali ada? belum. Roy Kiyoshi. Pergi lo, Jago. Udah keluar. Udah keluar, Roy. Sekali lagi. Oh, God. Oh, Tadi namanya siapa, sorry? Joko. Keluar kamu. Udah beres. Kamu gak kenapa-apa kan? Cuman tadi. ini udah keluar, Roy. Udah. Mas Joko bisa dengar saya? Bisa dengar? Saya masih ngeliat Mas Joko bawa sesuatu di sini. Masih ada jimat yang disimpan. Boleh diambil, Roy. Boleh diambil, silakan. Kamu nggak apa-apa? Mau minum? Saya, Kehabisan energi. iya, kehabisan energi dan kayak dada saya agak sesek sedikit. Tapi it's okay. Karena banyak makhluknya ya, berbagai Iya. macam. Ini sebenarnya Jadi kuat. kayak kekuatan supernatural. Oh Tuhan, apa itu? Jimatnya banyak banget. Duh, tapi dia emang kuat banget. Tadi dia dari jauh nih. Saya nggak kena. it's okay. Nggak kena. Nggak kena, tapi saya keras. Ini apa lagi, Mas Joko? Ini adalah jimat. Kalau saya setiap kali mau begal, saya selalu memandikan jimat ini. Ini semuanya. Betul. Jimat ini adalah peninggalan dari kakek saya. Boleh dibuka kah? It's okay. Putri, kamu takut? Kak Putri Takut bayangin banget. apa? Nggak bahaya apa sesuatu yang keluar dari situ. Ah, Kelapa. Kelapa? bambu. Bambu? Iya, ini bambu kuning. Bambu kuning, kelapa, untuk apa? Dulu wasiat dari kakek saya. Ini itu sebenarnya jangan digunakan untuk kesombongan dan jangan dipergunakan untuk jalan yang kesesatan. Tapi saya terpaksa melakukan ini. Saya punya perasaan gak Dia enak. tetap loh, bisa Kak sembunyikan Putri. identitasnya. Ayah, Kacau kenapa banget. nih, Roy? Karena dia udah menyalahgunakan peninggalan kakek ya. Iya, Harusnya untuk kebaikan, Mas Joko pergunakan untuk semuanya tuh kejahatan, nggak ada yang baik-baik. Apa kamu ngerasain lapar? Saya mau masuk ke jaringan pikiran Joko supaya dia tidak melukai orang. Baik. Silakan. Apa yang kamu ingin tunjukkan di sini? Apa biasanya Anda melakukan apa Mau. dengan benda-benda ini? Sebelumnya ini belum saya pernah membukanya. Belum pernah buka. Betul.
Jadi selalu Tapi ditutup. karena saya ingin melepas Hmm. semua ilmu dan barang-barang ini yang ada di dalam diri saya, terpaksa boleh dibuka. Ini mau dibuka, dibelah kelapanya. Belah aja kelapanya. Dibelah. Tapi bentar. Mas Joko udah siap resiko apapun itu mau. Yang penting intinya Mas Joko pengen lepas Iya, dari barang-barang ini. saya sudah siap atas risiko semuanya itu. Potong. Bay, hati-hati ya, Bay. Takutnya dalamnya ada. Nggak, aku sih sebenarnya ngeri tentang golok gitu. Saya paling nggak kuat lihat ginian. Ini dibelah. Dibelah. Lalu saya akan netralisir lagi untuk Joko. Bawa sini, Bay. Ada apa deh? Apa tuh? Coba saya minta. Ambil mangkok deh, minta mangkok. Oh, bisa ya? Mana mangkoknya? Hah? Ini, Apa sih? Apa sih, Bay? ini ada. Hah? What? Apa itu ular ya? Oh Tuhan. Bisa dibakar. Bay. Apa dalamnya? Aku nggak tahu. No, it's not. Udah bakar di dalam. Di dalamnya ada jimat ya. Ini ada apinya. Bakar ya? Itu Dalam kelapanya ada apinya. dia kepanasan. Dari situ. Kalian di sana deh. Iya. Untung itu udah kesini. Dia kepanasan karena kebakar itu jimatnya kali ya. Jimatnya dibakar. Itu kalau pecah meledak. Lampu. Lampu ya. Lampu. Aman nggak kita ke situ? Aku mau. Aman. Aman. Saya harus cleansing dia.
masih ada lagi hal yang aneh. Dia punya jimat tuh di badannya, dia nggak mau keluarin. Mas Joko, kalau emang masih punya jimat, keluarin semuanya. Keluarin Mas Joko. Keluar asap. Keluar asap loh. Keluar asap ya, Roy. Baca. Badannya keluar asap loh. Iya, badannya keluar asap. Kepanasan kali ya? Ada yang keluar dari situ. Kamu emang ngeliat ada jimat lagi di badan dia? Ada jimat lagi di badan dia. Mau saya periksa? Saya nggak mau ada golok di sini. Tolong bawa deh. Roy! Hah? Ya ampun, sabuk tali pocong. Copot, Bay. Dilepas. Hah? Kita bakar sekarang. Aman tapi. Aman. Awas. Hati-hati. Badannya bisa keluar asap gitu ya. Kain kafan. Oke. Giliran saya, Bay. Kalian jaga diri ya, baik-baik ya. Karena energi saya habis di sini. Sampai ngeluarin dia punya makhluk halus. Kuat banget ya. Sampai makhluk halusnya keluar dan berupa asap keluar dari badannya. Kamu lihat nggak, Bay, tadi? Iya. Kenapa, Bay? Kayak emang ngurus energi banget. Keluar dari punggung sini Iya, ya. banyak banget. Ada jimat ini, jimat itu. Kayaknya pikirannya jadi udah bukan manusia lagi. Jahat Itu bisa banget. dibangunin. Udah bisa. Udah pada lepas semua, Ra. Bener-bener. Kamu ngeliat udah pergi semua. Saya butuh minum tampaknya. Minta air putih dong buat Ra. Ya, bisa diterusin. Dibangunin aja dia. Bangunin. Mas Joko. Bisa dengar saya? Mas Joko bisa dengar saya? Iya. Silahkan bangun, Mas. Saya bantu. Masih keluar asap loh punggungnya Aduh, dia. dia Roy. banyak banget barang-barang. Jimat-jimatnya buangin semua. Baik. Itu yang dari pinggang dia ya. Ini masih ada lagi sisa dalam badan dia. Baik, I need your help. Lalu gue capek banget, sumpah.
kan dibakar. Dia ikut terbakar, Bay. Panasan ya, Roy? Dia kerasukan lagi, Roy. Roy. Oh Tuhan. Saya minta bunga dan air kembang lagi. Bangun kamu. Mas Joko. Joko? Mas Joko? Mas Joko bisa dengar kami? Mas Joko? Mas, ini udah bersih, Roy? Udah. Mas Joko bisa bangun? Bah, itu api belum mati. Tapi lihat deh lehernya deh. Oh my god. Dia kebakar loh. Tuh lihat deh. Oh, Dia jadi makhluk halus yang jinnya yang dibakar, dia ikut terbakar. Ini keluar dari badannya. Keluar dari badannya. Tapi kasihan dia. panas pasti panas. Pasti kepanasan. Tuh, keluar asapnya gitu. Tuh, duduk dulu deh. Kamu nggak sehat di sini. Oh, Nggak logika. Minta minum dong. Minta minum. Kasih minum sekarang. Coba. Salam minum. Di badan dia keluar asap terus ya. dari tadi loh, Masih Roy. ada yang Nggak- keluar ya? Iya. nggak hilang Kita kan ngebakar jimatnya, kain kafan, kemudian keluar. Aduh. Ini cuma saya aja yang lihat. Mohon maaf. Ini emang saya aja yang lihat. Apa kalian berdua juga lihat? Apa? Dan penonton saya juga lihat. Ada asap keluar dari badan dia. Iya, saya ngeliat itu sih. Saya juga lihat. Begitu ini dibakar, kain pocong, sabun pocong yang dia pakai dibakar terus ada asap Iya, keluar dari keluar. belakang badan dia lepas gitu. Iya. Berarti saya tidak berhalusinasi. It's real. Semoga dengan terbakarnya itu Keluar ya. keluar semuanya. Saya ngelihat ya di sini dia udah Udah lebih tenang, udah lepas. lepas gitu. Dan udah lebih mapan. Iya. Pantesan dia nggak ada rasa manusiawinya Iya. sama sekali. Perempuan diperkosa, Orang dia dibunuh. begal, Dia begal semuanya. Banyak. Segitu nggak banyak terhitung soalnya. katanya tadi. Makanya dia jadi kena hukum karma seperti apa ya banyak Iya. aneh-aneh juga. Itu ular ya. ular sawah. Ular kayak belut gitu tapi ular. Ya, Terakhir tidak ada ada. yang mau disampaikan, Roy? Saya gini, saya mau kesampaikan kamu masih muda, kejar mimpi-mimpi yang hebat, ciptain karya-karya, jangan bermain yang gangga dan nafsu seksual yang tidak sinkron.
berkaryalah. Iya, boleh. Mas Boleh. Joko ya. Mas Joko kan usianya masih muda banget. Mas Joko masih punya banyak harapan, impian, punya orang tua. Coba deh sering ngobrol sama orang tua itu pasti menginginkan anaknya tuh yang terbaik. Jadi kalau sering sharing sama orang tua pasti ngasih solusinya yang baik. Jadi Mas Joko nggak nyimpang jalurnya kanan kiri sampai menggunakan hal-hal seperti ini untuk yang ya mohon maaf ya itu sangat kejam sekali menurut saya. Sampai tadi juga sempat kayak kok ada orang jahat seperti ini ya, itu perempuan itu harus dihargai loh, nggak harusnya diperlakukan seperti itu. Berdoa aja sama ibadah. Mas Joko, semua yang dilakuin sebelumnya semuanya merampas milik orang, motor orang, kehormatan orang. Padahal kalau Anda bersyukur sama apa yang Anda miliki, maka akan ada banyak kebahagiaan yang bisa didapatkan kemudian hari gitu. Ya Mas ya. Jadi mulai sekarang, tadi seperti yang disampaikan Roy, lakukan banyak kebaikan, stop hal-hal mistis seperti ini, syukuri apa yang dimiliki. Terima kasih Mas Joko. Terima kasih. Anda belum meninggalkan studio, selamat malam. Itu nggak apa-apa, nanti tim yang bawa. Merasa kuat adalah pengakuan mereka yang lemah, yang tak bisa mengendalikan amarah hingga kalah. Dua partisipan yang hadir di Menembus Mata Batin malam hari ini adalah Tito dan Joko. Tito tadi dengan jimatnya dia kesurupan di sini dan melakukan banyak sekali kekacauan. Dan Joko dengan ilmu kebalnya, dia adalah seorang pelaku begal dan juga sering melakukan perkosaan. Ternyata keduanya adalah pelaku mistis yang dipengaruhi oleh sosok misterius, sosok gaib yang membuat mereka tidak pernah bisa berpikir dengan logika dan nalarnya. Gimana Roy, tanggapan komentar kamu? Tito dan Joko ya. Saya sangat serem sama dua-duanya, Tito dan Joko. Iya, dua-duanya kayaknya gak bisa mengendalikan dirinya sendiri karena ada aura negatif dari makhluk gaibnya ya. Iya. Ritual-ritual dan jimat apa segala macam ternyata bikin mereka tuh jadi terpengaruh hidupnya. Betul sekali. Tito dan Joko sama-sama aja 11-12. Menurut saya. Putri, gimana komentar kamu Tito dan Joko? Kalau iya sih, karena mereka mungkin nganggapnya kayak sesaat ya. Jadi mereka menganggap semua yang mereka gunakan ini, barang-barang ini tuh kayak ya apapun yang dia pengen bakal dia bisa ini dapatkan pakai seperti itu. Cuman kan nggak selamanya. Iya. Jadi merekanya jadi nalar pikiran sebagai manusia biasa itu jadi hilang. Jadi kayak semuanya tuh iblis yang masuk kan, roh-roh jahat gitu-gitu. Jadi percayanya sama berhala, bukan Tuhan Udah yang sama di atas Tuhan lagi. Ya. Iya sih. Tapi tadi kamu sempat sakit kepala, sekarang udah baik-baik aja. Iya. Ini udah enakan. Sakit kepala. Tadi berat banget. Nyut-nyutan. Kelingan gitu. Untung nggak apa-apa ya. Iya, takutnya Pulang dari sini, ingat kita harus selalu bersih-bersih. ya Mandi dan mandi segala ya. macam. Terima kasih Putri Iya, sudah hadir di sama-sama. Menembus Mata Batin. Sukses untuk karir dan rencana baiknya. Amin. Roy Kiyoshi, terima kasih Terima penjelasan kasih. dan pencerahannya malam hari ini. Siap. Pemirsa, jika Anda belum memiliki apa yang Anda sukai, belajarlah untuk menyukai apa yang Anda miliki saat ini. Ikuti terus kisah-kisah menarik selanjutnya yang akan selalu kami sajikan di sini. Menembus Mata Batin.